Saudara, kita ke kabar lainnya. Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 dan gempa susulan yang masih terus berlangsung, Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo terus menggelar pelayanan kesehatan. Tindakan operasi pun masih terus dilakukan demi kesembuhan pasien. Keterbatasan yang ada, dokter masih mampu melakukan tindakan dengan teliti dan hati-hati. Liputan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Andika Pratama dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur akan menggambarkannya untuk Anda. Saudara, saat ini saya berada di RSUD Air Ramo. Saya melihat ada satu hal yang cukup menarik. Di tengah banyaknya gempa susulan, rumah sakit ini masih melakukan layanan kesehatan. Bahkan operasi pun tetap dilakukan, tidak hanya satu operasi, tapi operasi yang dilakukan berulang kali. Ini cukup menarik kalau kita lihat dengan keterbatasan tempat atau mungkin adanya gempa yang mungkin secara mental mengganggu tidak hanya pasien, tapi juga para nakes. Tentu saja ini membutuhkan bagaimana tidak hanya ketelitian, tapi juga kesabaran. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana terkait dengan operasi yang dilakukan ketika momen gempa bumi seperti ini, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Dr. Rastu. Dr. Rastu merupakan dokter spesialis bedah di RSUD Air Ramo. Dokter, apa kabar? Baik, kabar saya baik. Dokter, ini kan luar biasa ya. Di momen gempa bumi, banyak gempa susulan. Kalau kita lihat RSUD Air Ramo ini masih melakukan pelayanan kesehatan yang baik ya. Bahkan baru saja melaksanakan operasi ya. Mungkin dokter boleh cerita sedikit. Baik. Di awal gempa, di menit-menit awal gempa memang kami mengalami kesulitan karena rumah sakit kami tidak bisa beroperasi. Terlebih lagi kamar operasi kami memang tidak bisa berfungsi, jadi kami tidak bisa melakukan pelayanan operasi. Namun beberapa hari kemudian datanglah bantuan sehingga kami bisa mendirikan rumah sakit lapangan termasuk ruang operasi darurat, dan setelah itu kami bisa melakukan pelayanan kepada pasien baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Kami bisa melakukan khususnya di bidang pembedahan kepada pasien. Rastu, kalau kita melihat kan gempa susulan kan masih terjadi ya, bahkan goyangannya cukup besar. Kan ini kan mengganggu ya mental, tidak hanya pasien, keluarga pasien, bahkan juga mungkin para nakes. Bagaimana dokter menangani seperti ini agar mungkin proses operasi tetap berjalan normal? Kalau dari kami bekerja secara tim ya. Kalau kami bekerja secara tim, bukan hanya dokter, cuma ada juga perawat, bidan, dan dokter umum juga, dokter spesialis. Apapun yang terjadi di lapangan, kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk para korban. Namun memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya gempa susulan tetap memberikan efek mental, namun kami tetap berusaha melakukan pelayanan yang baik, tentunya dibantu dengan doa, dengan harapan gempanya tidak terlalu besar. Dokter, ini terakhir untuk dokter. Dukungan Kemenkes sendiri seperti apa, dok? Oh, banyak sekali. Kemenkes membantu kami mendirikan rumah sakit lapangan sehingga kami bisa melakukan pelayanan kembali khususnya untuk di Nagekeo di Air Ramo ini. Salah satunya memberikan ruang operasi darurat sehingga kami tetap bisa memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang membutuhkan pembedahan baik dari sisi bidang bedah maupun di bidang kandungan. Nah, sekarang saya akan beralih ini ke pendamping pasien. Dengan izin Ibu, berkenan diwawancara dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Mary. Dengan Bapak berarti ya? Ini suaminya. Oh, suami, mohon maaf. Suaminya ini. Oh, suami ya. Oke. Mungkin ke Ibu Mary ya. Ibu, ini kan cukup menarik ya, di momen gempa bumi, bahkan juga potensi gempa yang cukup tinggi. Ini kan hal yang tidak umum ya, Bu ya, tidak biasa. Kalau Ibu sendiri melihatnya seperti apa, Bu? Maksudnya hanya jaga saat udah sakit. Kita mau minta hanya pengobatan saja yang rutin, yang perhatian yang lebih apa ya? Pokoknya lebih bagus lah demi pasien. Ya. Pelayanan nakes yang dilakukan di RSUD ini, apalagi di momen gempa bumi, potensi gempa susulan juga sangat tinggi, namun operasi masih tetap berjalan dengan baik. Ini kita bisa lihat bagaimana proses profesionalisme para nakes bisa berjalan optimal. Jona Hamonangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur.